ada badai menghadang, tapi Tuhan Yesus tetap baik di dalam hidup saudara, itu dia baru Kristen yang sejati. Amin. Amin, haleluya. Kita mau siapkan hati kita masuki kebenaran firman Tuhan. Kita percaya janji Tuhan ajaib dalam hidup kita. Sungguh
bersama kami. Sampaikan pesan-pesan Tuhan. Hati kami siap menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat beribadah untuk ibadah yang kedua pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian ya, puji Tuhan. Masih bisa saling mengenal dengan wajah yang ditutup. Ya, puji Tuhan. Ya. Haleluya. Saudara, di Tangsel PSBB diperpanjang ya sampai 28 Juni. Jadi PSBB gitu. Ya, pembatasan sosial berskala besar belum berakhir ya, dikatakan karena apa? Mungkin seterusnya gitu. Ya. Nah, puji Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan pesan-pesan Tuhan bagaimana kehidupan seseorang mengalami perubahan jika setiap firman atau prinsip-prinsip firman itu yang kita terima bukan sekedar informal atau info atau pengetahuan biasa, melainkan menjadikan prinsip firman itu menjadi dasar atau patokan hidup kita yang membentuk pola atau kebiasaan di dalam kehidupan yang mengalami perubahan. Amin. Kita mau setiap firman yang kita terima itu menjadi dasar atau patokan sehingga pola atau kebiasaan hidup kita berubah. Ada istilah new normal dan kita anak Tuhan masuk kepada new habit. Kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang baru yaitu hidup bersama Tuhan. Kebiasaan yang baru yaitu yang meninggalkan manusia lama kita. Tuhan mau setiap firman-Nya itu akan terus memperbaharui kehidupan kita. Jadi ada istilah destinasi, ada istilah destiny. Jadi kita diinginkan oleh Tuhan untuk menggenapi destininya, menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Destinasi itu adalah tempat singgah, saudara, bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin. Ya, jadikan firman Tuhan bukan sekedar informasi, wacana, saudara, tetapi menjadi suatu hal yang memberkati hidup kita sehingga perilaku kita berubah, ya saudaraku. Nah, puji Tuhan orang-orang yang telah diubahkan oleh Tuhan, saudaraku, di Alkitab ada yang namanya nature dosa, sifat dosa. Nah, sifat dosa ini tidak bisa kita kalahkan dengan kekuatan kita. Saudara, sifat dosa itu hanya bisa dikalahkan oleh darah Yesus. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, surat 1 Yohanes 1 ayat 7, bahwa hanya oleh darah Yesus kita bisa diperdamaikan, hanya oleh darah Yesus kita disucikan, saudara. Jadi ada yang namanya sifat dosa. Sifat dosa ini hanya dapat dikalahkan oleh darah Yesus. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh apa? Kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Sifat atau nature dosa ini hanya bisa dikalahkan oleh kuasa darah Yesus di kayu salib. Ya, amin. Nah, sementara setelah kita dipulihkan, ya, dosa kita disucikan, ada yang namanya habit, ya, saudara, yaitu sin habit. Apa itu sin habit? Ini adalah kebiasaan dosa. Kebiasaan dosa yang sudah terlanjur terbangun dalam kehidupan orang percaya harus ditanggulangi. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dalam Tuhan, ada dua hal tadi ya yang dikatakan. Yang pertama yaitu sifat dosa hanya dapat dan sudah ditanggulangi oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Lalu ada yang namanya habit atau kebiasaan dosa. Nah, ini yang harus ditanggulangi oleh setiap orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah dipulihkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dalam Tuhan, mungkin dulu kita memiliki paradigma yang berbeda, saudara. Sebelum kita hidup baru, saudara, kita melakukan sesuatu hanya untuk apa? Supaya dilihat orang. Nah, di dalam era medsos, ya, kita hidup di era medsos di mana orang suka berbagi segala sesuatu tentang dirinya. Ayo, melalui apa? Melalui Facebook, IG, ya, WhatsApp, bahkan update status terus, saudara. Itu sedang menunjukkan dia mau melakukan sesuatu tentang dirinya. Dia unggah foto-fotonya, ada di
kopi apa ya, tempat nongkrong. Pokoknya dia lagi membagikan perasaannya. Bahkan dia curhat di FB. Saudaraku, itulah hidup di era medsos. Jadi aktivitasnya selalu ingin dia tampilkan melalui media sosial tadi. Nah, sebetulnya alat medsos ini sangat efektif, saudara, ya, untuk mempromosikan usaha, untuk mempromosikan sesuatu yang mungkin kita lakukan dan berhasil, saudara. Itu sangat efektif. Namun, saudaraku, anak-anak Tuhan, kita mau menggunakan medsos ini dengan bijak. Ya, saudara, ketimbang supaya kelihatan eksis melakukan sesuatu tentang dirinya, mendingan saudara kita mau melakukan atau ya bukan sekedar mengunggah atau menunjukkan jati diri kita, melainkan saudara kita mau melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Ya, amin. Ya, ayat-ayat firman, renungan, mungkin kata-kata yang membangun, yang memotivasi, itu sebaiknya kita upload untuk apa? Untuk menjadi berkat, ya, biar nama Tuhan dipermuliakan, saudaraku. Nah, ternyata di zaman Tuhan Yesus, saudara, memang belum ada medsos, belum ada. Tetapi ketika kita melihat atau mendengar atau membaca ayat di dalam Matius pasal 6 ayat 2, Injil Matius pasal 6 ayat 2, ini kelihatan, saudara, bahwa di zaman itu, saudara, banyak orang pelaku-pelaku ingin menunjukkan jati dirinya. Matius pasal 6 ayat 2 dikatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, di zaman ini, di zaman Tuhan Yesus belum ada medsos, tetapi mereka melakukan sesuatu supaya dilihat orang, supaya dipuji orang. Nah, saudara, di era medsos ini, jadi apa yang dilakukan oleh diri kita, itu kita sedang menunjukkan bahwa kita eksis, bahwa kita ini ada, gitu. Jadi kalau kita nggak melakukan sesuatu, nggak mengupload sesuatu, sepertinya orang nggak tahu tuh bahwa kita ini ada, gitu, saudara. Nah, di zaman ini, di Alkitab, bahwa apa yang mereka lakukan sesungguhnya itu pengen dilihat orang. Nah, nanti kita belajar dari pesan ayat-ayat ini bagi kita anak Tuhan, halo, yang telah dipulihkan, amin, yang telah meninggalkan manusia lemah kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan bukan untuk pencitraan, bukan supaya dilihat orang, amin, ya, saudara. Nah, dari ayat ini sebenarnya, saudara, perilaku ingin eksis itu sudah muncul, sudah tampil, saudara. Supaya apa? Supaya mereka dipuji orang, supaya mereka dilihat orang. Ternyata di dalam hukum orang Yahudi itu ada 3 rukun iman. 3 rukun iman di Injil Matius pasal 6 ini, yaitu hal memberi sedekah. Ternyata mereka sudah mengenal sedekah di zaman itu, saudara. Nah, kalau di tempat tinggal kita di Indonesia ada budaya sedekah. Kalau mereka syukuran, mereka sedekah, pulang bawa apa? Besek, bawa bungkusan, saudara. Itu sedekah, saudara. Ya, nah ternyata orang Yahudi ini memiliki atau menganut 3 rukun, ya, 3 rukun iman. Yang pertama apa? Sedekah. Yang kedua apa? Berdoa. Dan yang ketiga berpuasa. Nah, ternyata mereka melakukan itu seperti, ya, sedang menunjukkan bahwa mereka sedang menjalankan apa? Agamanya. Dan tujuannya supaya dilihat orang. Makanya Alkitab kita luar biasa, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan kepada mereka supaya ketika ya kita melakukan ini jangan seperti orang munafik. Nah, orang munafik adalah orang-orang Yahudi yang memiliki 3 rukun iman tadi. Dia rajin sepertinya ya melakukan sesuatu yang baik, memberi sedekah. Dia bahkan rajin berdoa, saudara. Bahkan dia berpuasa atas kemurahan Tuhan. Waktu kami ke Israel, kita selalu melihat mereka, orang-orang Yahudi, ada beberapa sekte, ya, di sinagoge, di rumah-rumah ibadat, ada yang pakai topi hitam, ada yang pakai kapieh yang hanya di kepalanya, ada yang pakai jubah, bahkan tidak bercukur jenggotnya. Mereka sembahyang
di tembok ratapan, ya saudara, itu mengangguk-angguk terus kepalanya. Wih, berlama-lama loh. Mereka mengangguk-angguk terus gitu. Itu mereka lakukan ternyata dari zaman Alkitab. Apa maksudnya, apa tujuannya? Oh, supaya mereka dilihat orang. Ya, saudara ya. Nah, kita anak Tuhan hari ini kita beribadah. Ada hasrat, ada kerinduan. Amin. Ya, ada keinginan sendiri datang kepada Tuhan untuk mengalami atau menikmati hadirat Tuhan. Ya, amin. Ada kebenaran firman yang kita terima, saudara. Waktu sangat terbatas. Paling setengah 10 kita harus selesai. Jadi kita mau menyampaikan firman tuh dikejar-kejar target. Ya, ada deadline-nya, saudara. Nah, kembali bahwa kita anak-anak Tuhan tidak lagi mengikuti pola orang Yahudi. Ketika mereka melakukan rukun iman, memberi sedekah, bahkan berdoa, berpuasa, bukan ya kita lakukan bukan tujuan untuk supaya dipuji orang. Nah, hari ini kita mau belajar, saudaraku, ya, bahwa tujuan kita melakukan ya beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan itu karena ada kerinduan dari dalam. Kerinduan yang dari dalam ini tidak bisa dibendung, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Ya, kita mau cepat-cepat berakhir nih PSBB. Boleh PSBB-nya berakhir, tapi kan saudara yang masih berbahaya itu virus coronanya, nggak kelihatan, saudara, ya. Dan terjadi pelambatan ekonomi ketika kurang lebih 3,5 bulan pemerintah melakukan pelarangan untuk melakukan segala aktivitas. Dunia usaha, dunia ekonomi bergoncang, saudara, dan secara global. Nah, setelah dipertimbangkan, dunia usaha, dunia ekonomi juga terus bekerja dan terjadi keseimbangan. Sementara kita menjaga kesehatan, saudara, dengan protokol kesehatan, dan pelaku usaha juga boleh diberikan kesempatan. Rumah makan boleh dibuka, ya. Suami istri yang mau pergi makan di luar itu jaga jarak, ya. Gitu, saudara, ya. Kenapa nggak boleh dekat-dekat gitu, saudara, ya? Rumah makan boleh dibuka, ya, cuma diatur, saudara. Nah, puji Tuhan, kita melihat bahwa di sini kita juga merasa dan terpanggil ketika terjadi pelambatan ekonomi, ya, kita melakukan sesuatu nih. Ayo dah, kita melakukan sesuatu nih. Ada Cimaria MC Catering, ya, siapa yang mau pesan MC Catering gitu. Terus juga kita ngobrol-ngobrol teman-teman, itu banyak ojol, ya, ojek online itu terpukul sekali ketika dilakukan PSBB dengan ketat, tidak boleh bawa penumpang. Nah, dia mau ngapain kalau nggak bawa penumpang? Ya, saudara, ya, paling yang pesen-pesen barang, ya, makanan pakai Grab, pakai Gojek. Akhirnya kita bikin nih nasi bungkus, ya, buat makan siang mereka. Berapa kali kita bikinnya? 2 kali ya kalau tidak salah, ya. Kita bikin, sudah. Di sini kita melihat bahwa kita melakukan sesuatu, kita mau berbagi, saudara, bukan supaya dilihat orang, tetapi kita mau memiliki hati, saudara, bahwa apa yang kita lakukan, pemberian kita itu berdasarkan karena kasih Tuhan. Amin. Karena kita mau mengasihi Tuhan, saudara. Kita nggak kenal mereka. Karena sepanjang jalan ini meskipun di Belawan PSBB itu tetap ramai, Pamulang Permai ini, Tangsel, ramai, saudara. Ya, lalu lintas seperti biasa, nggak seperti di luar negeri dibuat lockdown, itu betul-betul nggak boleh keluar rumah. Ya, menurut media di Rusia dibikin lockdown itu dilepas singa supaya betul-betul warganya nggak keliaran di kota. Singa dilepas, saudara. Di Spanyol dilepas apa? Banteng. Karena kan daerah Matador, supaya diseruduk banteng gitu kan. Kalau di India yang keluar dipukul, ya, yang meninggal sedikit, yang bengkak-bengkak pantatnya ribuan orang, ya, saudara. Nah, di Indonesia dilepas narapidana, ya. Di luar negeri dilepas banteng, dilepas singa. Di Indonesia narapidana dilepas 30.000 orang, saudara. Nah, saudara, jadi bukan nggak boleh kita menggunakan medsos untuk melakukan sesuatu supaya eksis, bukan. Tetapi kita melihat tujuannya. Amin. Ya, tujuan kita melakukan sesuatu bukan supaya dilihat orang, bukan supaya pencitraan, bukan supaya dipuji orang. Tetapi ya kita mau menerima pesan Tuhan hari-hari ini. Tuhan ingin segala sesuatu yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya,
Orang-orang yang telah menanggalkan kehidupan yang lama, baik itu memberi, beramal, bahkan melayani Tuhan, ini semua kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan loh. Masa transisi dari gaya tradisional ke gaya digital. Ini ada Rizka nih, orang perbankan, orang BCA. Saudara ya, 3,5 bulan kurang lebih kita nggak ibadah. Tetapi lihat kemurahan Tuhan buat gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan melakukan persembahan melalui transfer, melalui M-Banking. Ini suatu habit atau kebiasaan yang baru yang cukup baik. Kenapa? Melalui transfer sudah pasti nominalnya. Bendahara nggak perlu ngitung ulang, nggak perlu cek and recheck lagi karena sudah pas masuk ke rekening, saudara. Jadi nggak gunain sanitizer bekas megang uang kertas ya. Uang kertas itu kan paling banyak ya virusnya karena jutaan tangan sudah kemana-mana. Nah, melalui transfer M-Banking sudah pasti nominalnya masuk ke rekening gereja. Dan puji Tuhan saudara, itu menjadi satu budaya yang baru. Amin ya. Terima kasih Bapak Ibu semua, itu sangat membantu buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan setiap bulan operasional tetap jalan. Saudara, di bawah tanggung jawab gereja ini ada orang-orang yang setiap bulan harus kita sejahterakan. Ya, puji Tuhan. Nah, inilah sesuatu yang baik, saudara. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, memberi, beramal, melayani, kita mau melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Haleluya ya. Puji Tuhan saudara, bukan sekedar kita aktif di medsos supaya eksis, tetapi juga kita mau melakukan, memberi buat pekerjaan Tuhan melalui apa? Media-media yang sudah di sistemnya sudah diatur ya di dunia perbankan. Sekarang kita nggak usah ngantri, kita tinggal M-Banking transfer ya saudara. Ya puji Tuhan. Nah inilah yang Tuhan mau, saudaraku. Di Alkitab Galatia pasal 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Katakan amin saudara ya. Kita lakukan itu saudara, buat ojol. Lalu yang berikutnya kita bikin lagi saudara, apa yang kita tabur akan kita tuai. Amin ya. Terima kasih saudaraku yang terlibat pada saat kita melakukan aksi bantuan sosial sederhana ya, buat makan siang buat ojek online saudara. Ya kita kumpul, ada yang ngasih hakop berapa puluh cup itu. Dikasih kopi aja, namanya hanya kopi, ya kan? Ya, hanya kopi jadi nggak ada makanannya. Terima kasih. Sopir taksi, ya kita berhenti. Kebanyakan ojek online itu sekarang perempuan. Ketika kita kasih, datang lagi, minta lagi satu lah, buat yang di rumah kan? Ya, walaupun makan siang, saudara, dia minta, ya, yang satu taruh sini, yang satu lagi kosong, gitu, buat di rumah kan? Gitu, saudara. Sangat menolong buat mereka, ya. Nah, puji Tuhan, saudaraku, apa yang terjadi? Ya, di Alkitab ayat 7-nya, ayat 7 dikatakan Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kita melakukan aksi seperti itu saudara, kita menuai. Ada yang menghubungi kami, pastor, Pak Gembala, Pak Pendeta, minta Sherlock alamatnya. Datang beberapa sembako. Puji Tuhan. Ya kita atur ya. Dan saya hitung saudara, sejak beberapa bulan yang lalu diadakan PSBB, 8 kali kita kasih ya sembako ya, ada beras yang 5 kilo, ada Indomie, ada minyak, ada susu kental, pokoknya ya sirup, itu sangat menolong. 8 kali saya hitung. Amin. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Pak Pendeta tolong Pak terimain secara simbolis. Gak apa-apa, gak usah malu, saya dipoto megang sembako. Ya, kita bagiin ke orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab saya, saudara. Dan puji Tuhan, Alkitab kita luar biasa. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau kita melakukan sesuatu, berbuat yang baik, beramalkah, kita melakukan kebaikan, saudaraku, kita tahu motivasi kita
Karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Semua yang kita lakukan dengan tulus, Tuhan melihat apa yang kita tabur akan kita tuai. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tundukkan kepala. Kita berdoa, kita mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Kalau pagi hari ini kami terus belajar dari firman Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang tampil eksis untuk menjadi berkat, untuk memuliakan Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan, entah kami mau berbuat sesuatu, berbuat kebaikan, bahkan beramal, bahkan memberi sedekah, biar nama Tuhan dipermuliakan. Karena motivasi kami terdorong karena kami mengasihi Tuhan, karena kami telah dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada ibadah yang kedua pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan terus memberkati kami. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya.